Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Temenin aku hari ini mau masak-masak lagi ya. Ini tuh yang pertama kali aku mau bikin pecak ikan mujair. Sebelum dimasak, terlebih dahulu yang pastinya ikan mujairnya itu dibersihkan, dibuang sisiknya, kemudian isi perutnya dan dicuci sampai bersih. Nah, untuk ikannya aku pakaikan air jeruk nipis, kemudian sedikit saus tiram. Setelah itu dilumuri sampai tercampur rata dan kemudian aku panggang. Untuk bumbu pecaknya di sini aku mau bakar dulu bawang merah dan juga sedikit terasi. Kalau udah, ini aku mau persiapkan bumbu selanjutnya. Di sini aku pakai kencur, kemudian sedikit jahe dan cabai rawit tergantung selera masing-masing. Kemudian bawang merah dan juga terasi yang sudah dibakar dicampur jadi satu. Tambahkan sedikit garam dan juga penyedap kalau suka. Setelah itu diulek-ulek sampai halus. Nah, kalau sudah halus seperti ini langsung saja ditambahkan air panas ya teman-teman. Nah, supaya rasanya lebih segar, di sini aku pakaikan timun, tapi aku ambil bagian dalamnya aja. Dikerok-kerok seperti ini, kalau banyaknya itu tergantung selera aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai, langsung saja ikannya kita sajikan di atas cobek ini. Kemudian dienyet-nyet dan jadi deh. Ya ampun, ini tuh rasanya enak banget Bun, cobain deh. Lanjut ke masakan yang kedua, ini aku mau bikin sambal tempe dan juga tahu. Untuk sambalnya di sini aku goreng cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, bawang merah dan juga bawang putih. Nggak pakai tomat ya teman-teman, tapi tergantung selera aja sih. Ini sengaja nggak aku pakaikan tomat, jadi supaya nyoleknya itu lebih gampang. Tambahkan juga sedikit garam dan penyedap, tergantung selera masing-masing. Nah, kalau sudah sambalnya ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut aku iris-iris tempe sesuai selera aja. Nah, kalau udah tambahkan juga tahu. Di sini aku pakaikan bumbu, ketumbar bubuk, garam dan juga sedikit kaldu jamur. Kemudian dikasih air dan diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah langsung saja tempenya itu kita goreng bersamaan dengan tahunya. Setelah matang langsung saja diangkat, kemudian ditiriskan dan dimasukin ke dalam cobek yang tadi udah ada sambelnya. Nah, untuk tempenya di sini mau aku ulek-ulek. Untuk tahunya aku biarkan aja seperti itu. Nah, cobain deh Bun, masakan seperti ini ya, bisa ngabisin nasi sebakul. Oke, kita lanjut ke masakan yang selanjutnya. Di sini aku punya ayam, kemudian aku tambahkan geprekan jahe dan juga bawang putih, daun salam, kunyit, garam dan penyedap. Diaduk-aduk, kemudian tunggu sampai airnya surut. Nah, setelah itu aku mau siapkan untuk bumbu sambelnya. Di sini aku pakai cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, tomat, bawang merah dan bawang putih. Oh ya teman-teman, sedikit saran ya, kalau mau rasa sambelnya itu lebih enak, usahakan bawang putihnya agak banyak. Dan bawang putihnya itu digorengnya sampai benar-benar kering. Cobain deh Bun, pasti sensasi rasanya jadi beda. Untuk sambelnya di sini tidak aku pakaikan terasi, cuman aku pakaikan gula merah, kemudian garam dan sedikit penyedap. Itu mah tergantung selera ya. Kalau nggak suka penyedap ya nggak apa-apa, bisa diganti pakai gula pasir. Nah, kemudian ini ayamnya juga aku goreng. Setelah matang langsung saja disajikan di atas sambal yang tadi. Nah, kemudian dienyet-nyet seperti ini ya Bun. Ya ampun. Cobain deh, rasanya tuh enak banget, bener-bener enak. Nah, untuk menu makan yang selanjutnya di sini aku mau bikin pencok kacang panjang. Bumbunya yaitu terasi, bawang merah, kencur dan juga gula merah. Tambahkan juga cabai rawit tergantung selera, kemudian diulek-ulek sampai halus. Nah, kalau udah koreksi rasa, kemudian tinggal ditambahkan kacang panjang seperti ini. Dipotong-potong kecil ya teman-teman. Kalau di rumah makan Sunda menu seperti ini udah biasa ya teman-teman. Kadang-kadang juga ada yang pakai lenca, namanya itu karedok lenca atau pencok lenca. Nah, kalau yang seperti ini namanya pencok kacang panjang.
Nah ini dia menu makan yang sangat menggoda, dijamin ya kiloan pasti langsung nambah. Nah teman-teman, aku mau bikin menu yang selanjutnya ya. Ini aku mau bikin tumis ikan asin. Menu masakan sederhana tapi rasanya luar biasa. Nah ini tuh aku pakai ikan asin layang ya teman-teman. Kalau soal ikan asinnya sih tergantung di daerah kalian itu ada ikan asin apa. Nah kalau sudah dicuci bersih seperti ini, langsung saja aku mau persiapkan untuk bumbu tumisnya. Di sini aku pakai cabai merah, cabai rawit dan juga cabai hijau. Sengaja nih aku pakaikan cabai yang berwarna-warni seperti ini supaya nanti itu warnanya lebih cantik. Nggak ketinggalan juga ya, aku pakaikan irisan bawang merah dan juga bawang putih. Lanjut, ini aku panaskan minyak, kemudian aku goreng ikan asinnya sampai benar-benar mateng. Aku tuh lebih suka ikan asin yang garing seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti durinya itu bisa langsung dikunyah dan ikut ditelan gitu ya. Jadi rasanya itu lebih krauk-krauk. Walaupun ini tuh tumis ikan asin, tapi tetap ya untuk bumbunya aku kasih garam, kemudian kaldu jamur dan gula pasir. Nah ini udah jadi, kemudian dimakan pakai nasi anget seperti ini. Ya ampun. Udah deh, pokoknya mah diet gagal ya. Selamat makan, selamat mencoba, selamat masak ikan asin di rumah. Pasti pada ngiler nih. Lanjut ya teman-teman, ini adalah inspirasi masakan sederhana tapi rasanya luar biasa. Nah hari ini aku mau masak besengek cabai dicampur pakai terong dan juga ikan asin. Lagi-lagi ikan asin ya, nggak ada bosennya memang kalau makan ikan asin. Siapa nih yang nggak suka sama ikan asin? Komen dong. Kalau aku sih tiap hari dikasih makan ikan asin sama sambal kayaknya oke-oke aja deh. Nah bun, ini bahan-bahan yang aku pakai ada terong coel, kemudian cabai hijau, dan juga ikan asin. Nah ikannya aku potong-potong kecil seperti ini ya teman-teman, supaya nanti rasanya itu lebih garing. Nah, kalau udah, aku mau bikin untuk bumbu tumisnya. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit. Lanjut, bumbunya ditumis sampai mateng. Kemudian aku masukin dulu ikan asin. Nah, tujuannya itu supaya bumbu sama ikan asinnya sama-sama kering ya teman-teman. Nah, kalau udah, masukin deh cabai dan juga terongnya. Ditumis-tumis, diosreng-osreng, kemudian dikasih bumbu, dikasih air, dan juga dikasih kecap. Aku tambahkan juga sedikit saus tiram supaya rasanya itu lebih gurih. Nah coba lihat deh, ya ampun menggoda banget ya. Nah kalau sudah matang langsung saja disajikan di atas piring, dimakan pakai nasi anget. Wow, pasti bakalan nambah terus. Terima kasih banyak ya teman-teman udah ngikutin konten aku. Bye bye, assalamualaikum.